Awal cerita di suatu malam yang dingin. Kemarin malam si Garing mancing di sini, ikannya dapat banyak. Giliranku seekor pun belum dapat. Di saat itu, tiba-tiba kenangan pahitnya ketika beristrikan seorang janda kaya teringat di pikirannya. Selama berumah tangga dengannya, sudah 2 kali melahirkan. Tapi bayi-bayi itu selalu lenyap. Padahal aku sangat mendambakan keturunan. Peristiwa yang penuh tanda tanya itu terbongkar setelah tahun-tahun berikutnya istrinya hamil lagi. Bang, perut Ayi mulus-mulus seperti akan melahirkan. Aduh bang. Emang sudah waktunya melahirkan? Mudah-mudahan bayinya tidak hilang misterius seperti yang udah-udah. Ada bang, bayi dalam kandungan mendesak mau keluar. Bang, cepat panggilkan dukun beranak. Baik, akan segera abang panggil saya. Tapi baru beberapa langkah Petruk meninggalkan rumah. Hah, suara bayi. Istriku lancar melahirkan. Petruk segera kembali. Begitu Petruk masuk kamar, Hei, apa yang kau lakukan? istrinya begitu mengerikan. Ia sedang mencabik-cabik tubuh bayinya yang baru lahir dan memakannya. Hai bang, lezat gurih banget. Hei perempuan biadab, terkutuk kau. Pantas setiap melahirkan bayinya hilang. Ternyata kau yang memangsanya. Abang mau? Enak deh bang. Petruk sangat emosi. Au. Kau harus dibikin mampus. Tendangan Petruk membuat ia terbental. Ia segera bangkit, lalu berubah wujud. Lalu, Buset, hampir kena. Bang, kau sendiri yang harus dibikin mampus supaya rahasia ini tidak terbongkar. Petruk segera menjangkau sebuah kursi. Begitu harimau jadi-jadian kembali menerkam, Petruk begitu cepat menghantamkannya. Harimau itu meraung kesakitan, kemudian lari meninggalkan tempat itu. Tunggu pembalasanku bang. Petruk yang sedang mengenang masa lalunya jadi tersentak kaget ketika Garing memanggil. Truk, Maria mau melahirkan. Hah? Hehe, dia mau melahirkan? Ya, syukurlah. Lalu, Kau tahu aku di sini, Reng? Barusan aku ke rumahmu. Katanya kau pergi mancing. Aku disuruhnya menyusul. siapa Mariam itu? Mariam adalah istri Petruk yang baru dinikahinya. Truk, bini mau melahirkan, kau tega meninggalkannya. Kalau dia ngomong mau melahirkan, masa aku pergi, Reng? Sesampainya, Reng, aku dengar ada geraman harimau di rumahku. Ya, aku juga dengar. mereka alangkah terkejutnya begitu membuka pintu. Buset, celaka, kita datang terlambat, Reng. Mariam ternyata sudah tidak bernyawa, sedangkan bayi yang baru dilahirkannya hampir habis dimakannya. Nikmat. Tentu Petruk sangat marah. Jahanam! Kematian istri dan anakku harus dibayar dengan nyawamu. Si harimau tidak tinggal diam. Terkaman harimau itu disambutnya dengan sabetan golok yang bertubi-tubi. Mampus kau. Nafsu amarahnya dilampiaskan sampai harimau itu tidak berutik. Dan tubuh harimau itu berubah wujud. Kok jadi manusia? Persetan, rupanya kau bermaksud balas dendam karena rahasiamu aku ketahui. Siapa dia, Truk? Dia perempuan iblis mantan istriku. Dia memuji ilmu sesat untuk mendapatkan kemewahan duniawi.
Dasar musyrik. Keesokan harinya, kedua mayat itu dikuburkan. Dengan demikian, kejadian itu tidak terlepas dari catatan peristiwa Desa Tumaritis.